Hai semua, kembali lagi di channel saya, channel Doyar Haryadi Simanjuntak. Kali ini kita akan belajar mengenai array, baik satu dimensi maupun dua dimensi. Baik, definisi daripada array itu adalah, array itu merupakan kumpulan grup data. Ya. Jadi teknik ini sangat berguna nanti untuk memaksimalkan pengolahan data. Baik itu statistik maupun matrik. Oke? Nah, contohnya ada di depan kalian tuh, saya tuliskan dengan dua bagian ya. Satu yang sudah didefinisikan, yang belum didefinisikan, satu lagi sudah didefinisikan. Nah, cara menulis array itu formatnya ada di bawah, yaitu tipe variabel. Ini tipe variabel itu ada integer, float, karakter. String juga ada, atau unsigned integer. Oke? Lalu nama variabelnya bisa terserah kalian, bisa X, bisa Y, bisa Z, bisa A, dan seterusnya. Lalu diikuti dengan tanda kurung siku, buka siku, dan tutup kurung siku. Isinya, angka ini adalah parameter ukuran daripada si array. Kalau kalian mau menyimpan data sebanyak 5, maka kita tuliskan 5. Namun di sebelah kanannya boleh kita kosongkan, kalau kita misalkan nanti mau isikan dia. Yang penting kita sudah siapkan tempat penyimpanan. Nah, yang bagian kedua, saya kasih nilai awal. Isinya daripada si variabel integer bernama X. Ukurannya adalah 5. 5 kolom. 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan saya sudah inisiasikan atau sudah deklarasikan atau sudah saya tuliskan nilainya. Nah, untuk karakter, ini perlu kalian catat ya. Untuk karakter, kalau misalkan dia tidak mau kita inisialisasikan atau tidak kita kasih nilai sebelumnya, tinggal seperti ini untuk mendeklarasikannya atau untuk memperkenalkannya. Sementara untuk yang kita pingin dia buat nilai, maka tinggal buat format seperti ini. Oke, kita lihat dulu yang dua dimensi selanjutnya. Untuk array dua dimensi ini sangat unik dan sangat berguna nanti untuk menyelesaikan matriks ya. Karena tujuan saya sebenarnya mau menjelaskan atau menunjukkan bagaimana memprogram matriks mulai dari penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, transpose matriks, inverse matriks, lalu untuk menyelesaikan persamaan aljabar linear menggunakan matriks ya. Si array dua dimensi ini formatnya hampir sama, namun ditambahkan yang satu lagi di sebelah kanannya, buka kurung siku dan tutup kurung siku. Nah, yang buka kurung dan tutup kurung siku yang pertama itu menandakan baris. Ya. Jadi ini adalah baris. Sementara yang ini itu adalah kolom. Array dua dimensi. Nah, format penulisannya, kita beri dulu buka kurung dan tutup kurung lalu titik koma. Lalu di antara buka kurung siku dan tutup kurung siku dan titik koma ini, kita beri inisialisasi. Kalau mau kita inisialisasi. Kalau tidak kita ingin inisialisasi, tinggal buka kurung siku, tutup kurung siku, dan titik koma. Nah, ini analoginya sama dengan ini ya, matriks. Mungkin kalian sudah pernah mendengar matriks di SMA ya. Nah, jadi ini bagaimana cara memprogramnya nanti. Ini adalah baris, ini baris, yang ini adalah kolom, dan kolom. Jadi ada 3 baris, 4 kolom. Jadi disebutlah matriks 3 kali 4. Nah, untuk mengakses setiap nilai atau setiap inisialisasi ini perlu kalian catat. Ini sangat penting. Kita masuk ke satu dimensi dulu biar jangan bingung ya. Nah, dikatakan di sini adalah 5. Jadi ada 5 blok memori yang disediakan Arduino 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk nama variabel X. Jadi disediakan Arduino 5 kotak lah kita bilang memorinya ya. Nah,
Untuk mengaksesnya, ingat ya, untuk mengakses, ini bukan 1, namun 0. Ini yang ke-1, ini yang kedua, ini yang ketiga, dan ini yang keempat. Ingat ya, ini mengakses. Namun, kalau untuk menyiapkan memori, kita ngitungnya mulai dari 1. Tapi kalau untuk mengakses memori tadi, nilai-nilai yang kita isi, kita mulai dengan 0. Oke? Demikian juga ini. Ini adalah baris yang ke-0, kolom yang ke-0, jadi 0,0. Yang ini adalah baris yang ke-0, kolom ke-1. Yang ini adalah baris yang ke-0, kolom kedua. Yang ini adalah baris ke-0, kolom ketiga. Dan seterusnya. Oke? Itu untuk yang array 1 dimensi dan 2 dimensi. Sekarang kita akan bahas bagaimana cara mengakses array menggunakan iterasi, ya. Jadi array ini sangat berkaitan erat dengan iterasi. Iterasi itu artinya perulangan, ya. Jadi berulang-ulang. Perulangan. Nah, jadi di perulangan itu ada formatnya, yaitu namanya format iterasi for. For itu diapit 2 kurung biasa, yang ini. Yang ini ya. Saya tuliskan formatnya ada di awal, titik koma, batasnya apa, titik koma, lompat-lompatnya berapa. Maksudnya apa? Nah, di awal itu adalah dia mau iterasinya dimulai berapa. Nah, dalam hal ini contoh, iterasinya dimulai dari 0. Namun, kita kasih dulu penyimpanan 0 yang nggak bisa kita tulis 0 langsung, ya. Kita tulis dulu variabel, tipe variabelnya apa, nama variabelnya apa, lalu start di mana, yaitu di 0. Setelah kita tulis bagian yang awal, yang ini, titik koma, lalu kita kasih batasannya. Batasannya apa? Batasannya kecil dari 4. Artinya, secara matematika, maka kalau dibilang kecil dari 4, 4-nya tidak kita hitung. Ini yang saya maksud dengan mengakses array yang dimulai dari 0. Nah, jadi kalau dibilang kecil dari 4, ini artinya 0, 1, 2, 3. Jadi dia sampai 3 aksesannya, ya. Dari 0, 1, 2, 3 di mana kalau kita hitung ini adalah jumlahnya 4. 1, 2, 3, dan 4. Oke. Lalu setelah itu kita beri lompatnya. Maksudnya apa? Setelah titik koma lalu kita kasih lompatnya. Maksudnya dia lompat berapa setelah 0? Lompat 1, 0 tambah 1, 1 tambah 1, 2 tambah 1. Itu maksudnya A++. Kalau kita pingin lompatnya sekali 2, tinggal buat seperti ini. A plus sama dengan 2. Oke? Nah, karena kita pingin dia lompatnya 1, sederhananya tulis A++. Nah, setelah itu diikuti dengan buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal yang ini. Buka kurung kurawal setelah for, perulangan pertama, tutup kurung kurawal. Nah, di antaranya inilah kita kasih yang berulang-ulang. Misalkan kita mau nampilkan nilai daripada si Y ini. Ada akses yang ke-0, akses yang pertama, akses yang kedua, akses yang ketiga. Jadi kalau misalkan A sama dengan 0, tukar A yang di sini jadi 0, jadi Y yang ke-0. Y yang ke-0 adalah 0,5, tampilkan, lalu kasih koma. Ulangi lagi, kita lompat lagi tadi, ya. Kalau dia tadi Y-nya 0, setelah 0 ya 1, berarti yang ke-1 tampilkan, yang kedua tampilkan, yang ketiga tampilkan. Setelah ini semua selesai, sampai kecil dari 4, maka dia keluar dari perulangan iterasi. Serial print, artinya lepas dari buat line yang baru, lalu delay 1000. Nah,
Itu untuk loop dan array yang satu dimensi. Bagaimana untuk yang dua dimensi? Yang dua dimensi itu agak sedikit rumit namun tidak susah ya. Kita lihat dulu. Sekarang kita lihat yang dua dimensi. Nah, di depan kalian ada contohnya saya buatkan, yaitu matriks 3x4 ya. Dalam bentuk matriks 3x4. Yang ini tadi saya sudah jelaskan, ini adalah barisnya, yang ini adalah kolomnya. Nah, cara mendeklarasikannya ada buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal, lalu diikuti titik koma. Nah, di antaranya kita isikan juga data-datanya dengan format buka kurung kurawal, kasih nilai, lalu tutup kurung kurawal, jangan lupa koma. Demikian juga yang di bawahnya begitu, jangan lupa koma. Yang ini tutup, tak perlu koma di sini, tutup. Nah, yang dimana kalau misalkan kita lihat secara tulisan nanti seperti ini bentuknya. Jadi loop for-nya ada 2 kali. Yang ini untuk baris ya. Yang ini untuk kolom. Ini untuk menampilkan data si integer y. Seperti ini. Jadi ini untuk baris ya. Tetap dimulai dari 0 sampai kecil dari 3, ingat, ini untuk mengakses, jadi perhitungan dimulai dari 0. Lalu lompat-lompat sekali. Kita analoginya seperti ini. Untuk baris yang ke 0, maka lakukan sebanyak 4 kali. Untuk baris yang pertama, lakukan sebanyak 4 kali, yaitu menampilkan nilai ya. Jadi kalau misalkan kita lihat nanti cara kerja Arduino menampilkan, dia dimulai dari sini, lalu ke sini, lalu ke sini. Oke. Nah, itulah maksudnya nih, serial print Y buka kurung siku A, tutup kurung siku dan seterusnya. A itu menandakan kalau dia 0, B-nya yang dikembangkan dari 0 sampai ke 3, yang itu. Kalau dia 1 di sini, kembangkan lagi dari 0 sampai 3. Demikian seterusnya sampai dia selesai di B kecil 4 atau B sama dengan 3, oke? Itu dia untuk yang teori mengenai array 1 dimensi dan 2 dimensi. Jadi terima kasih teman-teman sudah menonton video saya, mudah-mudahan berguna bagi kalian semua. Kalau berguna boleh kalian like, share. Kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel saya untuk channel ini semakin berkembang dan kalian mendapatkan informasi-informasi seputar pemrograman. Oke, terima kasih sudah menonton sekali lagi. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dah.